nggak ngerasain emosi ya kak. Regulasi emosi itu bukan berarti nggak ngerasain emosi, tapi kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast KLC Psikologi. Ruang aman buat kamu yang lagi nyari tempat buat dengerin, ngerasa, dan pelan-pelan pulih. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang gak bisa dipisahin dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu emosi. Setiap hari pasti ada aja hal yang bikin kita senang, sedih, cemas, atau kesal. Kadang hal-hal kecil pun bisa bikin hati kita campur aduk. Masalahnya, gak semua orang tahu gimana sih harus bersikap waktu emosi itu datang. Ada yang meledak, ada yang mendem, bahkan ada yang pura-pura baik-baik aja. Nah, buat ngebahas ini lebih dalam, kita sudah bersama Kak Tia, mahasiswa psikologi. Halo Kak Tia. Halo kak. Apa kabar Kak? Alhamdulillah, kabar saya baik. Wah, alhamdulillah ya Kak. Tapi kan Kak, meskipun lagi baik-baik aja, pasti ada aja momen yang bikin mood kita naik turun. Misalnya nih, pagi-pagi kita lagi semangat, tiba-tiba siangnya udah bete. Atau lagi santai, tiba-tiba kepikiran tugas. Jadi kita jadi cemas. Kakak pernah gak sih ngalamin hal tersebut? Ya pastinya pernah lah ya kak. Itu kan wajar banget. Emosi itu kan respon alami manusia terhadap berbagai kejadian. Dan emosi itu gak cuma marah atau sedih aja, tapi juga rasa bahagia, kagum, tenang, bahkan rasa cemas. Dan semua itu juga bagian dari emosi. Kalau emosi gak kita kelola dengan baik, dan pastinya juga bisa luas. Bisa bikin kita salah mengambil keputusan, gampang terjadi konflik dengan teman atau orang lain, bahkan bikin kita juga kontrol di situasi-situasi tertentu. Nah, disinilah kita butuh yang namanya regulasi emosi. Regulasi emosi ya Kak? Kedengarannya menarik nih. Tapi aku penasaran deh Kak, sebenarnya regulasi emosi itu apa ya Kak? Jadi regulasi emosi itu semacam kemampuan individu buat menyadari, memahami, dan mengatur emosinya dengan baik. Baik itu yang emosi negatif ataupun emosi positif. Kalau kita bisa mengelola emosi kita dengan baik, maka kita akan menjadi individu yang lebih tenang, bisa ambil keputusan yang lebih baik, dan berinteraksi dengan orang lain secara sehat. Dengan kata lain, hubungan kita personally dengan orang lain juga bisa sehat. Berarti nggak ngerasain emosi ya Kak? Regulasi emosi itu bukan berarti nggak ngerasain emosi, tapi kita bisa menguasai dan menyesuaikan emosi kita dengan situasi. Jadi maksudnya kita tetap ngerasain semua emosi itu, tapi bisa lebih sadar dan nggak bisa sampai ke bawah arus ya Kak. Jadi perasaan negatif sekalipun bisa kita atur supaya nggak bikin panik atau salah ambil keputusan. Betul banget Kak. Jadi emosi itu memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka nggak cuma perasaan aja, tapi juga mempengaruhi pikiran, kondisi fisik, dan tindakan kita. Kalau kita nggak bisa mengenali dan menghargai emosi kita, biasanya kita akan susah banget dalam membangun hubungan baik dengan orang lain tanpa mengambil keputusan yang tepat. Kalau kita nggak bisa mengelola emosi kita bisa jadi susah untuk berpikir rasional, susah nyari solusi ketika ada masalah, nggak kreatif, bahkan kadang gagal dalam mengambil keputusan. Tapi kalau kita bisa mengendalikannya dengan baik, itu justru bikin kita akan menjadi bahagia. Karena kebahagiaan bukan karena kita nggak punya emosi, tapi karena kita ngerti dan bisa menguasai emosi. Menarik nih Kak. Jadi belajar regulasi emosi itu sebenarnya belajar buat pahami diri kita sendiri ya Kak? Iya Kak, benar banget. Jadi regulasi emosi itu kan juga melibatkan strategi sadar maupun gak sadar, yang artinya kita bisa menyesuaikan perasaan, perilaku, dan reaksi fisik kita sesuai dengan situasi itu. Misalnya nih, kadang kita menahan rasa cemas supaya gak dimanfaatin orang lain, atau menenangkan diri biar tetap fokus di tengah masalah. Bahkan mungkin kakak sendiri pun mungkin pernah merasakan ini kan, ketika mau presentasi nih di kelas gitu kan, kakak tiba-tiba cemas, takut menyampaikan masalah atau semuanya. Namun kakak harus tetap tenang biar tetap fokus
biar materi yang kakak siapkan dapat tersampaikan dengan baik. Jadi singkatnya regulasi emosi itu kayak rem dan gas kayak gitu di diri kita. Kita harus tahu kapan kita harus meluapkan dan kapan harus menenangkan diri biar nggak kebablasan. Oh, jadi nggak cuma menahan perasaan aja, tapi juga menyesuaikan emosi supaya tindakan kita lebih tepat ya kak? Iya benar banget kak, karena regulasi emosi itu bisa kita latih dari hal-hal sederhana, dari kegiatan-kegiatan sehari-hari aja gitu kak. Kayak misalnya ketika kita emosi, kita perlu mengenali terlebih dahulu emosinya ini apa sih gitu kan. Ketika misalnya kita marah, oh ini masih marah, oh ini masih sedih. Nah ketika itu kita kasih jeda sebelum bereaksi, tarik nafas dulu, bisa juga dengan menghitung, atau kita mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan lebih positif seperti olahraga, jalan sore, atau mendengarkan musik kesukaan kita. Selain itu kita juga bisa cari teman buat cerita kak, kayak teman yang benar-benar kita percaya, lalu kita cerita ke dia tentang apa sih yang kita rasain. Kalau kegiatan-kegiatan ini dibiasakan, efeknya itu besar-besar banget kak buat kesehatan mental. Wah, ternyata regulasi emosi itu bisa banget ya kak dilatih, bahkan dari hal-hal kecil sekalipun. Iya kak, karena emosi itu bukan musuh. Emosi adalah sinyal yang perlu kita dengarkan. Kalau kita ngerti pesan dari sinyal itu, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Wah, terima kasih banyak Kak Tia untuk obrolan kita pada hari ini. Obrolannya santai, tapi maknanya dalam banget ya. Nah, buat teman-teman pendengar, ingat ya, belajar regulasi emosi itu proses, bukan hasil instan. Mulai aja dari langkah kecil, tarik nafas, cerita ke teman, atau fokus ke hal positif. Tiap langkah berarti kamu sedang bergerak menuju dirimu yang lebih sehat dan lebih kuat. Kalau kamu butuh tempat cerita, bisa cek link di bio atau DM langsung ke Instagram kami ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap jaga diri dan ingat, kamu berhak merasa lebih baik. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.